Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kita berada. Saya Siska Putri Rani dengan NIM 2024-31187 akan membahas mengenai proyek teknologi informasi dengan judul Smart MBG. Di slide pembuka ini, saya akan memperkenalkan konsep proyek yang saya usulkan, yaitu Smart MBG, atau Sistem Manajemen Terpadu Makan Bergizi Gratis Indonesia. Proyek ini dirancang sebagai solusi berbasis teknologi informasi untuk mendukung program nasional makan bergizi gratis tahun 2026. Sistem ini mengintegrasikan teknologi Internet of Things, Artificial Intelligence, serta arsitektur cloud native untuk memastikan pengelolaan program berjalan secara efisien, transparan, dan juga terukur. Selain itu, program ini juga memiliki target besar, yaitu menurunkan angka stunting nasional dari 21,5% menjadi di bawah 14%. Ini bukan angka kecil, karena menyangkut kualitas generasi masa depan Indonesia. Program ini juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional serta peningkatan produktivitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045. Namun, tantangan dari program ini juga sangat besar, dengan jumlah penerima manfaat mencapai 82 juta orang dan anggaran sebesar 71 triliun rupiah. Diperlukan sistem yang mampu mengelola skala sebesar ini secara efisien dan akurat. Di slide ini, saya juga akan menjelaskan 4 permasalahan utama dalam implementasi program MBG saat ini. Permasalahan pertama adalah distribusi makanan yang belum merata. Hal ini terjadi karena kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak pulau serta perbedaan akses antara wilayah urban dan daerah 3T. Permasalahan kedua adalah lemahnya sistem monitoring kualitas gizi. Saat ini belum ada sistem yang real-time yang mampu memastikan makanan yang diterima sesuai dengan standar gizi. Lalu, untuk permasalahan ketiga adalah potensi kebocoran anggaran. Dalam rantai distribusi yang panjang, terdapat risiko korupsi, markup harga, hingga data yang fiktif. Lalu permasalahan keempat adalah fragmentasi data antar instansi. Data dari sekolah, dapur, pemerintah daerah, dan pusat belum terintegrasi dalam satu sistem yang sama. Keempat masalah ini menjadi dasar utama kenapa solusi berbasis teknologi informasi sangat dibutuhkan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan visi utama dari proyek Smart MBG, yaitu mewujudkan sistem pengelolaan MBG yang transparan, efisien, berbasis data, dan akuntabel melalui platform teknologi nasional yang terintegrasi. Untuk mencapai visi tersebut, terdapat 4 tujuan utama. Di slide ini juga, saya akan menjelaskan skala besar dari implementasi Smart MBG. Sistem ini dirancang untuk mencakup lebih dari 500.000 sekolah, 40.000 dapur MBG, serta menjangkau 82 juta penerima manfaat di 514 kabupaten atau kota. Selain itu, sistem ini juga menyediakan multi-channel application yang berarti dapat diakses melalui berbagai platform seperti web dashboard, aplikasi mobile, dan portal publik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ini tidak hanya besar dari sisi jumlah pengguna, tetapi juga kompleks dari sisi integrasi teknologi. Pada slide ini, saya akan menjelaskan bagaimana tata kelola proyek ini dirancang. Terdapat komite pengarah nasional yang terdiri dari Kementerian Kesehatan, lalu ada Kemendikbudristek, dan Kemenko PMK. Komite ini berfungsi sebagai pengambil keputusan strategis. Kemudian terdapat PMO Smart MBG yang melibatkan BSSN dan BPPT sebagai pengelola teknis proyek. Di bawahnya terdapat tim-tim operasional seperti tim teknis IoT, tim pengembang aplikasi, tim pengadaan, serta tim monitoring dan evaluasi. Dari sisi regulasi, proyek ini didukung oleh berbagai kebijakan seperti Perpres MBG, UU Perlindungan Data Pribadi, serta standar keamanan pangan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan arsitektur sistem Smart MBG yang terdiri dari 5 layer utama. Layer pertama adalah IoT dan sensor, yang berfungsi untuk mengumpulkan data dari lapangan seperti suhu makanan, lokasi distribusi, dan kualitas makanan. Layer kedua adalah data dan integrasi, yang menghubungkan berbagai sistem melalui API dan message broker. Layer ketiga adalah analitik dan AI, yang digunakan untuk memproses data menjadi insight. Lalu di layer keempat adalah aplikasi, yang menyediakan berbagai modul seperti distribusi, gizi, absensi, dan pengadaan. Lalu di layer kelima adalah presentation layer yang menampilkan data melalui dashboard dan aplikasi mobile. Di slide ini, saya akan menjelaskan 4 komponen utama dari Smart MBG. Pertama adalah dashboard real-time yang memungkinkan monitoring langsung terhadap distribusi makanan. Kedua adalah AI dan Analytic Engine yang digunakan untuk prediksi kebutuhan dan deteksi fraud. Ketiga adalah IoT, monitoring system yang memastikan kualitas makanan tetap terjaga selama distribusi. Keempat adalah platform integrasi data yang menghubungkan seluruh sistem secara terpusat. Setiap komponen ini saling melengkapi untuk menciptakan sistem yang end-to-end.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana AI digunakan dalam sistem ini. Model LSTM digunakan untuk memprediksi kebutuhan pangan berdasarkan data historis. Model Isolation Forest digunakan untuk mendeteksi anomali yang berpotensi menjadi fraud. Lalu ada model CNN digunakan untuk mengenali jenis makanan dan menghitung nilai gizinya melalui gambar. Lalu ada model NLP digunakan untuk menghasilkan laporan kebijakan secara otomatis. Dengan penggunaan AI ini, sistem mampu meningkatkan efisiensi distribusi hingga 35%, mengurangi food waste hingga 40%, serta menurunkan potensi fraud hingga 60%. Selanjutnya, di sini merupakan strategi implementasi dalam 3 fase selama 36 bulan. Fase pertama adalah pembangunan fondasi dan pilot project di 5 provinsi. Fase kedua adalah ekspansi ke 17 provinsi dengan aktivasi AI dan dashboard nasional. Lalu fase ketiga adalah optimasi dan implementasi penuh di 34 provinsi. Pendekatan bertahap ini dipilih untuk mengurangi risiko dan memastikan sistem berjalan optimal sebelum diperluas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan risiko yang mungkin terjadi seperti keterbatasan internet di daerah 3T, resistensi pengguna, serta risiko keamanan data. Namun, setiap risiko telah disertai strategi mitigasi seperti penggunaan aplikasi offline first dan sistem keamanan Zero Trust. Sebagai penutup, Smart MBG merupakan solusi teknologi yang mampu menjawab permasalahan utama dalam program MBG melalui integrasi IoT, AI, dan cloud computing. Dengan tata kelola yang kuat serta strategi implementasi bertahap, sistem ini berpotensi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas program secara signifikan. Target utama yang ingin dicapai adalah penurunan angka stunting menjadi 14%, peningkatan cakupan layanan hingga 95%, serta pengurangan kebocoran anggaran sebesar 60%. Dengan demikian, Smart MBG tidak hanya menjadi solusi teknologi, tetapi juga fondasi penting dalam membangun generasi Indonesia yang lebih sehat menuju tahun 2045. Itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.